محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتحنن على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang Allah hormati, segenap pengurus takmir Masjid Al-Mu'minun serta hadirin wal hadirat para jamaah salat subuh berjamaah insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama bertasyakur kepada Allah atas segala limpahan karunia, nikmat-nikmat taufik wal hidayah, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini kita masih dapat bersama-sama menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian rutin niki. Alhamdulillah. Sami sehat sedanten? Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam adalah kita haturkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, dan semoga tercurah limpah kepada kita sekalian selaku umatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, nepangaken riyen wa Alfian Nur Mustafa Kamil, panggilannya Alfian biasa. Aslinya dari Parakan Canggah Mawon, di sini di depan Darussalam. Terus sareng kali Ustaz Yusman ini bareng-bareng di LTG, bareng-bareng kali Ustaz Yusman. Berikut juga beliau juga teman dulu waktu bareng-bareng masih di Ponorogo ketika kuliah beliau, tapi saya sudah selesai dulu. Beliau kuliah, tapi malah sebaliknya beliau dulu yang selesai baru saya yang masuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya juga sudah berkeluarga, baru satu putra. Kita awali untuk kajian rutin ini dengan bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu, disambung dengan sedikit nanti qiraatul Quran bersama-sama. Mari kita mulai dengan hadirin yang salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah untuk pagi hari ini kita akan bahas yaitu satu ayat tapi penjabarannya berayat-ayat. Insyaallah di surat Al-Munafiqun ayat ke-10, nanti kita sareng-sareng ngaos ditirukan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Allahu alaihi wasallam rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Yang artinya pun wa
anfiqu, maka berinfaklah kamu sekalian atau keluarkanlah, belanjakanlah, mimma razaqnakum, dari sebagian apa-apa yang telah Allah rezekikan, Allah berikan berupa rezeki kepada kamu sekalian. Min qabli, sebelum, min qabli ayyatiya, sebelum datang nantinya, ahadakumul maut, yaitu datang kepada kalian, yaitu kematian. Fayaqula, maka kemudian berkatalah, Rabbi laula akhartani, ya Allah, seandainya engkau berkenan kiranya untuk menunda, akhara yuakhir, atau mengakhirkan, akhartani ila ajalin qarib, kematianku itu, ajalku itu beberapa waktu lagi, beberapa saat lagi. Fa as-saddaq, maka saya akan bersedekah, wa akum minas salihin, dan menjadi atau masuk menjadi golongan orang-orang yang saleh. Quran surat Al-Munafiqun ayat 10. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiang-tiang ingkang sampun seto, sampun kejar mien sudah mendahului kita. Mereka semua ini di alam sana ingin sekali kembali ke dunia. Kenapa tujuannya pengen kembali ke dunia? Satu, saya pengen bisa untuk dapat bersedekah. Yang kedua, saya ingin bisa termasuk dalam golongan orang-orang yang saleh. Mengapa demikian? Ini yang menyampaikan sinten Allah langsung dalam firman-Nya Al-Qur'an. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu apa yang ada di depan sana, maka kita harus tanya sama orang yang pernah melewatinya, jalan di depan sana. Kita pengen tahu jalurnya agar bisa untuk menunaikan ibadah haji misalnya, maka kita tanya sama orang yang pernah melewatinya, pernah menunaikan ibadah haji. Oh, pertama kamu harus dapat undangannya dulu dari Kemenang, kemudian ikut dulu pelatihannya, bimbingannya di ada KPIH. Nanti sampai pada waktunya pelunasan, berangkat, ilmunya sudah dapat, bekalnya dan lain-lain. Tanya orang yang pernah melewatinya. Orang yang pengen masuk ke kampus mana, tanya juga jalur-jalurnya. Ini ada jurusan apa saja, alumninya bagaimana. Ditanya orang yang pernah melewatinya. Dalan mereka Jakarta sih kepriwe ya. Tanya yang pernah melewati atau sampai ke Jakarta dan pulang. Nah masalahnya dari kita belum ada yang melewati kematian, gitu. Ada yang sudah melewati kematian? Ini kita tanya nanti. Kira-kira setelah lewati sana apa yang terjadi? Nah, niki qadarullah mboten enten. Tapi Allah telah membocorkan, telah memberitahukan informasinya di surat Al-Munafiqun, diantaranya selain hadis-hadis Rasulullah SAW. Orang-orang yang telah wafat ingin sekali kembali ke dunia ini, fa'as-saddaqo, hanya ingin untuk bersedekah. Bukan pengen sing liya-liyani, bukan pengen harta yang banyak. Ya Allah, tolong saya pengen kembali ke dunia supaya saya bisa bekerja, hartanya banyak lagi. Bukan pengen kembali ke dunia, pengennya sedekah. Pertanyaannya, kenapa sedekah? Kenapa enggak yang lain-lain? Saya pengen nikah lagi misalnya. Saya pengen punya rumah di sana. Tapi malah pengennya sedekah dan pengen masuk golongan tiang ingkang saleh. Masya Allah, betapa luar biasanya sedekah. Karena dari sedekah itu dampaknya nopo. Ketika kita menginfakkan, membelanjakan sebagian rezeki kita bagi orang lain, maka yang diperoleh adalah kesejahteraan dari manfaat sedekah itu. Malah sedekahnya tepat sasaran, Masya Allah. Nanti yang sing tidak makan sehari, pas dilelah dinten Jumat kita ketemu. Nah, kita niatkan bismillah, oh ini kok tiang dereng belum makan kayaknya, itu masih lemes. Mampir warung bungkus, orangnya masih di sana. Bismillah, Pak, ini ada sedekahan sedikit.
Masya Allah Pak, matur nuwun sangat, saya belum makan dari kemarin. Semoga diparingi keluarga yang berkah rezekinya, tambah kata, anaknya pun solih-solihah didongakaken. Wah, Masya Allah. Perasaannya pun gimana kita yang bersedekah? Pertama kita merasakan senangnya luar biasa. Kemudian malah tepat sasaran sih diterima, yang mendapatkan sedekahnya juga senangnya luar biasa mendapatkan manfaatnya. Yang pelakunya sendiri mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah, yang orang lain mendapatkan kesejahteraannya, Masya Allah. Sehingga tanda-tanda dari sebuah kebaikan itu kita akan merasakan tenang, merasakan tentrem hatinya setelah berbuat kebaikan. Terus nama Bapak Ibu, setelah bersedekah rasanya hati ini Masya Allah senang banget melihat orang lain ikut senang, ikut bahagia. Apalagi yang kita salurkan itu berupa makanan. Setelah kita sedekahkan makanan, orang yang makan mendapatkan manfaat dari makanan itu berupa energi, tenaga dari makanan itu. Kemudian dari makanan itu berubah menjadi energinya dipakai untuk apa? Untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Masya Allah, niku pahala pun ngalir lagi nih kepada yang sedekah tadi sebagai asbabnya. Energi itu dari apa yang kita keluarkan tadi, Masya Allah. Mulai kalau tepat sasaran, maka identifikasi dari sebuah amal sholih, amal kebaikan itu adalah kita merasakan kesenangan, kebahagiaan setelahnya. Sebaliknya identifikasi atau tanda ciri-ciri dari kemaksiatan atau dosa itu adalah kita merasakan rasa yang was-was, boten tenang setelahnya, atau ingin kalau sesuatu yang kita kerjakan itu tidak diketahui oleh orang lain. Niku tanda nopo hati-hati. Bisa jadi itu perkara ingkang sanes amal sholih, tapi malah amal ingkang salah. Nauzubillah min dzalik. Cara identifikasi ini niku. Niki ingkang perbuatan yang baik, niki perbuatan ingkang salah. Setelahnya aduh, ini kok was-was ya. Niki kok mboten kepenak hatinya ya. Jangan-jangan saya perkataannya melukai orang itu. Jangan-jangan saya tadi ada yang tidak pas perbuatannya dan lain-lain. Oh, jangan-jangan tadi yang saya lihat ini mboten benar. Niku perasaan-perasaan seperti itu, niku hati-hati karena identifikasinya bisa jadi niku termasuk amal sebaliknya dari amal sholih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini itu adalah dunia darul amal. Dunia itu adalah darul amal. Kenapa sih darul itu? Dar artinya adalah rumah. Darussalam, rumah keselamatan, rumah kedamaian. Apalagi misalnya darul ma'ruf, rumah kebaikan isinya di dalam rumah kebaikan. Daru apa malih? Apa malih biasanya nih yang agak daru. Darun najah, rumah keberhasilan, kesuksesan. Darun itu artinya adalah rumah. Ad-dunya darul amal. Sehingga dunia itu adalah rumahnya kita sekalian untuk berbuat, untuk beramal. Maka tidak ada istilahnya di dunia niki kita santai-santai mawon buatan berbuat nopo-nopo, mangan turu, nopo mana ini kegiatannya itu aja, tidak berbuat hal-hal yang positif lain yang mendatangkan manfaat, bantu sesama, bantu tiang yang di dalam keluarga mawon buatan. Nauzubillah sedulure nopo-nopo buatan direwangi dan lain sebagainya. Tidak beramal apapun. Nah, ini jangan sampai. Ad-dunya darul amal. Dunia adalah tempatnya kita bergerak, kita berbuat apapun semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu sekalian semampunya kamu
kerjakan. Kamu mampunya membantu dari sisi tenaga, ya dengan tenaga. Mampunya dari sisi harta, punyanya harta ya dengan harta. Mampunya dari sisi ilmu ya dengan ilmu dan lain-lain. Taharrak fa inna fil harakati barokatun. Kita harus bergerak, beraktivitas, beramal apapun itu. Karena dari taharrak, dari bergerak itu di dalamnya itu ada keberkahan, barokatun. Tapi nek anteng mawon segala hal apapun itu nantinya akan menjadi rusak. Air kalau menggenang saja lama waktunya, tidak akan bergerak, tidak mengalir, lama-lama rusak. Rusak tempatnya, isinya, airnya terkontaminasi dan lain-lain. Tapi kalau bergerak, airnya suci, mensucikan. Dia harus beramal. Sebaliknya selanjutnya, ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dan akhirat adalah rumahnya jaza. Jaza niku napa? Jazakumullah khair ya Ustaz. Biasanya kita kalau menyampaikan ke orang lain, jazakillah kalau sesama perempuan misalnya. Si artinya napa jaza niku? Balasan. Jazakallah khair. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan untukmu. Jazakillah khair. Semoga engkau wahai perempuan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Yang penting jangan sampai salah menyebut kepada laki-laki. Ada ibu-ibu menyebut kepada ustaz misalnya, jazakillah ustaz. Ustaz yang bingung jawabnya gimana nih. Itu pemakaian domir dalam bahasa Arab. Ini betul nama intinya maksudnya sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disampaikan kullu ma'rufin shadaqatun. Maka kita sarang-sarang melafadzkan kullu ma'rufin shadaqatun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya apa? Kullu, setiap aben-aben nopo mawon itu. Ma'rufin, ma'ruf. Kalau kita pernah dengar misalnya amar ma'ruf nahi mungkar, niku napa? Mengajak, amar memerintahkan, mengajak kepada kebaikan, nahi itu nahyun artinya larangan, mencegah atau melarang dari kemungkaran. Nah, jadi ma'ruf tadi napa? Kebaikan. Kullu ma'rufin, segala hal atau segala atau setiap kebaikan itu adalah shadaqatun, adalah berupa sedekah. Masya Allah, ternyata berbuat kebaikan nopo mawon itu sedekah. Maka tidak heran orang yang telah wafat pengen kembali ke dunia, pengen sedekah. Maksudnya sedekah nopo? Kita beramal, berbuat apapun itu berupa amalan-amalan ingkang sahih, kebaikan-kebaikan. Yang pernah dengar kayak ada orang mati suri, sudah wafat, kemudian ternyata Allah bangunkan lagi, hidupkan lagi. Sempat nengok, mengunjungi sebentar, bangun lagi. Masya Allah, beruntungnya bisa merasakan kematian itu seperti apa. Kemudian melihat ke sana, nengok sebentar, kembali lagi ke dunia, diberi kesempatan oleh Allah. Nah, pengen untuk kemudian selanjutnya beramal, sedekah. Setiap apapun kebaikan ma'ruf bernilai sedekah. Masya Allah. Napa mohon niku ma'ruf itu? Dalam bahasa Arab itu ada ma'ruf niku artinya kebaikan. Khairun juga artinya adalah kebaikan. Yang lain ada yaitu hasanatun, adalah kebaikan. Umi hasanah, umi artinya ibu, hasanah artinya baik. Eta ning namine umi hasanah, Bu Umi hasanah. Ini ibu kula. Berarti ibu yang senantiasa melakukan kebaikan selama hidupnya. Amin. Hasanah, ada lagi hasanah atau kebaikan itu dari bahasa Arab itu juga ihsan. Maka orang yang berbuat ihsan namanya muhsin, orang yang senantiasa berbuat kebaikan-kebaikan. Banyak sekali. Ada lagi birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Dalam bahasa Arab sinonimnya atau muradifnya banyak sekali. Nah, dari sini dapat kita ketahui dari contoh misalnya
Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi disampaikan juga, man qara'a, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Qur'an, maos Al-Qur'an sehuruf mawon, insyaallah. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Maka baginya, bagi orang yang baca Al-Quran tadi niku, meskipun cuma sehuruf, baginya dari bacaan itu hasanatun. Hasanatun artinya pahala satu amal kebajikan. Fal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan niku dilipat gandakan kali Gusti Allah pinten? Asyrun. Asyrun niku asyara, 10 kali lipatnya kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Rasulullah menyampaikan alif lam mim di awal surat pembuka di Al-Baqarah dan surat-surat lain juga ada. Ini bukan satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Jadi alif niku satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Atau sedang huruf-huruf hijaiyah ini ada 28. Alif ya satu huruf, ba, ta, tha sampai ya. Masya Allah, berarti dalam Al-Quran itu pinten hurufnya. Sangat menghatamkan Al-Quran, Masya Allah, dilipatkan 10 kebaikan. Nah, maka setiap kali satu hurufnya niku bernilai sedekah hasanatun tadi, bernilai kebaikan. Tiang yang kan sudah wafat kembali lagi ke dunia, boten gadah nopo-nopo pakaian pun tidak punya, uang apalagi. Pengen berbuat kebaikan, ya Allah, seandainya Engkau mau menunda kematian saya sehari saja, sehari ini ku akan dimanfaatkan maksimal. Saya mau sholat sunnah, mau nolong orang sebisanya, semampu saya apapun dimanapun itu. Saya mau ngaji, membaca Al-Quran, nolong keluarganya, berbagi ilmu, sedekah pikiran, enten ilmu nih sedekah, tenaga enten tenaga nih. Jadi sedekah niku napa mau dengan apa yang kita miliki. Kita punyanya harta tok, mboten gadah ilmu napa-napa ning sugih. Ya sedekahnya dengan harta. Kita membantu, kita wakaf wonten pembangunan masjid teng mriku. Bismillah lah. Tempel mriku harta kita dados semen, dados bata, dados nopo-nopo. Bismillah. Di sana ada pembangunan pesantren. Selama yang dibangunkan itu nantinya kemudian dimanfaatkan untuk kebaikan, ngalir insya Allah. Kok kita bisanya hanya iuran satu batu bata misalnya, wah gadahnya rezekinya cuma segitu. Ya bismillah, insya Allah satu batu bata itu menopang sebagai temboknya untuk bangunan itu, ngalir juga. Sekecil apapun itu dinilai sebagai kebaikan oleh Allah. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan. Pemenggalannya seperti itu dalam ayatnya. Famay ya'mal, barang siapa yang mengerjakan, ya'mal. Famay ya'mal mithqala dzarratin, seberat dzarrah. Dzarrah itu biji. Kalau kita lihat biji-bijian makanan empan burung ini, beras nih, biji-bijian apa mawon, jagung misalnya, kan alit nih. Jadi perbuatan amalan remeh sekecil apapun niku bernilai kebaikan, tapi perbuatan itu baik, ya roh. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan. Apa menggalanya sampai situ? Ya roh setelahnya. Ya roh artinya nopo? Dia akan menyaksikannya, akan melihat hasilnya nanti di akhirat, di hari yang adanya hanya balasan toh. Tentunya adanya darul amal, tempatnya untuk beramal, berbuat nopo mawon, nanti teng akhirat pun boten saged nopo-nopo. Maka sebagaimana hadis yang sudah biasa kita dengar, fa idza mata ahadukum in qata'a anhu amaluhu. Jadi orang yang sudah meninggal, sudah wafat niku terputus, in qata'a artinya terputus. Sudah terputus, boten saged beramal, berbuat nopo-nopo. Berbuat sae nggih boten saged, berbuat maksiat, berbuat dosa nggih boten saged.
pun mandek niku terputus lewat disebabkan adanya pintu kematian ingkang sampun dilewati. Sudah terputus niku mboten saged napa-napa. Illa tapi di hadis niku Rasulullah SAW menyampaikan ada pengecualian loh. Dan pengecualian ini ki ada lo bisa amal tetap bisa dapat ingkang tiyang sing sampun melewati kematian. Napa sih niku? Illa min thalathin. Hanya 3 saja caranya. Shadaqatun jariyatun, sedekah ingkang jariyah. Jariyun niku artinya kan aslinya lari. Tapi jariyatun berlari terus mengalir jadinya. Jadi amalan itu cepet-cepet pengen ketemu kali sing gadah amalan itu ngalir terusnya. Shadaqatun jariyatun. Napa sih sedekah jariyah ini kata sekali. Kalau bisa dengan harta, ya sakitnya dengan punyanya harta, ya sedekahnya dengan harta. Punyanya kok ilmu, ya, beramalnya dengan ilmu, maka setiap kata yang diucapkan dari ilmu yang disampaikan itu sing apik-apik, mboten sing elek-elek, sing nyakiti orang lain dan lain sebagainya, niku dinilai sebagai sedekah. Napa malih tiyang sing mendapatkan ilmu niku mengamalkan, masya Allah niku dados ngalir jariyah. Sing sepele-sepele, sing simpel-simpel napa misalnya. Kita gadah putra, napa putu misalnya. Kemudian kita ajarkan ke anak kita atau ke putu. Nah, kalau masuk rumah jangan lupa ketuk pintu, baca napa? Salam. Kita ajarkan adab misalnya, sopan santun. Kok si anak tadi niku ngamalaken setiap masuk pintu masuk rumah tok 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 assalamualaikum, waalaikumsalam. Setiap masuk pintu mana saja, ke rumah tetangga, ke rumah temannya, masuk masjid betul-betul totok-totok nih. Assalamualaikum baca doa. Yang penting masuk kamar mandi sampun ampun salam. Masuk kamar mandi kemudian salam, tapi mawas donganya masuk kamar mandi. Setiap masuk ke pintu rumah di rumah baca salam. Kok si anak ini ngamalakan ngantos dia tua dewasa berkeluarga ditularakan malih teng putrane punya putu lagi punya cucu apalagi apa malih setelahnya niku canggah buyut dan lain sebagainya niku diamalkan terus. Hal sekecil itu niku ngalir nantinya yang sudah meninggal mboten kraos niku mboten kerasa. Niki kok tahu-tahu ada cahaya penerang apa ini? Itu adalah amal kamu yang diteruskan oleh keluarga kamu yang di dunia sampai sekarang. Kok bisa? Iya, mereka mengamalkan salam yang kamu ajarkan itu. Hanya perkara kecil remeh tentang adab, masya Allah. Nah, nanti kalau kamu makan, ya setiap makan lihat nih, kita baca doa bareng-bareng dulu kebaikan. Kok anak itu setiap mau makan baca doa, setelah makan baca doa, masya Allah. Nah, kalau masuk ke kamar mandi dahulukan kaki kanan, kaki kiri, masuk masjid baru kaki kanan. Masya Allah, kok diamalkan ya. Niku hal-hal kecil seperti itu niku, masya Allah diulang-ulang terus sampai dewasa ngalir niku insya Allah sebagai kebaikan. Sedekah ilmu, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu ingkang manfaat dengan ilmu niku. Dados jariyah. Ada tiang guru misalnya mucal kata sangat dengan ilmu yang disampaikan misalnya tentang sekolahan belum tentu dados jariyah. Berapa banyak tiang sekolah, saya sekolah sampai jenjang berapa nih? Sekolah sampai jenjang S-nya kata nih bukan nyisen. Ini kok berapa ilmu yang dipelajari dari TK sampai lulus sampai profesor misalnya. Ini kok saya manfaat ini berapa ilmunya. Tapi satu ilmu saja disampaikan manfaat, masya Allah luar biasa. Jadi amal soleh, amal jariyah ketika diamalkan dan disampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga nopo? Awaladun salihun yad'u lahu, atau memiliki anak ingkang soleh yang senantiasa mendoakannya. Maka gimana caranya implementasinya, penerapannya itu? Bismillah, mungkin setiap hari Kamis atau malam Jumat, bismillah yuk kita ngumpul bareng-bareng keluarga, kita dongakaken yuk keluarga-keluarga kita ingkang sampun seturumin, mbah-mbah kita, mbah buyut kita, sedulur-sedulur, keponakan,
sepupu, mbah lek, like, pak gede dan lain sebagainya, supaya apa anak keturunan keluarga ini kenal kali sedulur-sedulur mbah-mbahe. Nek saged malah ditulis niki ingkang sampun wafat keluarga-keluarga niki sedulur-sedulure. Kemudian bismillah yuk kita paling boten kirimi Al-Fatihah, kirimi doa atau maos yasin sarang-sarang bismillah. Ya Allah, kita doakan kepada beliau-beliau yang telah mendahului kita, saudara-saudara kita, semoga diberikan amal solehnya, diterima di sini, diampuni dosa-dosanya. Semoga dengan ini sampai ke sana bisa menolongnya, meneranginya di alam sana. Nantinya kita ajarkan ke keluarga kita seperti itu, istiqomahkan seminggu sekali misalnya. Nantinya kalau kita sudah wafat, kebiasaan-kebiasaan itu semoga kita wasiatkan, diteruskan oleh anak cucu kita. Ini dari dalam lingkup kecil maupun dalam lingkup keluarga menjadi hasanatun. Masya Allah. Selain untuk kita sendiri, misalnya kita memaos Al-Quran tadi, berbuat kebaikan nopo mawon. Kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap hal-hal kebaikan niku bernilai sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan yang ma'ruf ikan saya, kemudian mencegah yang mungkar. Di rumah kita mengajarkan ingkang saya kebaikan-kebaikan seperti itu yang kecil-kecil itu menjadi shadaqatun nilainya. Memberikan nafkah kepada istri, kepada anak bernilai sedekah. Ngrumat ingkang sakit di rumah, masya Allah, lomba-lomba nek sakit, karena nilainya luar biasa, bernilai sedekah. Ngrumati tiang ingkang sakit gerah di rumah. Nahi mungkar bagaimana contohnya? Mencegah kemungkaran itu, mencegah ingkang hal-hal sing mungkar yang buruk-buruk. Bismillah, misalnya kita niatkan untuk nahi mungkar, ya Allah, kalau belum bisa di luar kita mencegah misalnya yang pencurian, mencegah korupsi, mencegah yang besar-besar itu belum bisa, dari hal-hal kecil mau di dalam rumah kita. Ya Allah, jangan sampai di rumah kita setiap anggota kita ada yang bermaksiat di dalam rumah, dengan HP-nya misalnya, dengan tutur katanya, dengan perilakunya misalnya. Jangan sampai HP setiap anak terkontrol, jangan sampai ada yang buka yang tidak baik. Jangan sampai ada yang tidak sholat di dalam rumah. Kita nahi mungkar, niatnya mencegah kemungkaran di dalam keluarga kita, bernilai sedekah. Nopo malai misalnya, hal-hal yang lain nih, kebaikan-kebaikan semuanya niku bernilai sedekah. Jadi sedekah bukan hanya berarti kita mengeluarkan harta ya, berupa uang, itu buatan. Jadi di sini di ayat ini disebutkan wa anfiqu, dan infakkanlah, nih keluarkanlah, belanjakanlah. Kalau dalam artian secara bahasa nafaqah yunfiqu, pemberian, memberikan infak. Tapi kalau di Indonesia kita kan kalau infak identiknya berupa uang, berupa infak, uang, infak subuh atau sedekah subuh. Ini benten. Jadi kalau sedekah lingkupnya lebih luas sekali, bernilai kebaikan apapun itu bernilai sedekah. Tapi kalau infak, kalau yang kita definisikan di Indonesia ini ya, bernilai atau maksudnya adalah uang, ini lingkupnya kecil, hanya berupa harta saja. Tapi kalau sedekah luas sekali, bernilai apapun itu. Sedekah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau di pondok saya dulu ini ada istilah dari kiai saya menyampaikan, memberikan filsafat, kata-kata mutiara filsafat yang sampai sekarang terngiang-ngiang, teringat terus. Istilah bahasa Jawa Timurnya niku bondo bahu pikir, lek perlu sak nyawane pisan. Artinya ngertos betul. Itu Jawa Timuran istilahnya. Bondo bandah nih harta. Kalau kita bisa, kita lakukan berjihad, kemudian bersedekah, beramal, berbuat itu dengan apapun yang kita miliki. Bondo punyanya dengan harta, kita berjuang di jalan Allah, kita bersedekah, kita beramal, berbuat kebaikan, ya dengan itunya. Kita wakaf, nopo mawon itu banyak sekali. Ke masjid-masjid misalnya berupa
sedekah air minum misalnya, atau apa namanya, sedekah misalnya untuk pembangunan dalam masjid interiornya, misalnya soundnya kok orang main, setiap nanti soundnya ini dipakai untuk pengajian, untuk azan, untuk dan hal-hal yang lain yang bernilai kebaikan, sedekah. Masya Allah. Bondo bahu tenaga. Boten sakit berjuang, berjihad dengan harta, jihad berjuangnya dengan bahu tenaga. Pun boten usah ngarep-arep napa-napa. Kok saya membantu ngurusi niki kok mboten enten napa-napa ora dibayar, ora ana ongkose. Mboten usah kita ngarep-arep napa-napa. Bismillah, insyaallah ini bernilai kebaikan, kemudian Allah saja yang mengganjar. Ada napa jenengan bismillah ya Allah saya bantu-bantu ngurusi nang buri, konsumsi lah napa-napa. Kok mboten enten penghargaannya napa-napa misalnya. Mboten usah ngarep-arep, insyaallah Allah yang akan mengganjar, yang akan menggantinya. Ya rohu artinya kamu akan mendapatinya, engkau akan menemuinya, akan melihatnya apa yang kamu buat nanti di akhirat itu. Hari yang adanya hanya tinggal jaza saja. Darul jaza, rumah yang adanya adalah balasan tok enten. Mboten usah bersusah payah. Mboten enten istilahnya kerja malih niku mboten enten. Bersusah payah untuk mendapatkan sesuatu mboten enten. Nabi Adam selama di surga pengen nopo-nopo nggak enten. Pengen apa ada, pengen apa sudah tersedia. Tapi ketika diturunkan ke bumi tidak mempunyai apa-apa, bahkan sehelai pakaian pun benang mboten enten Nabi Adam. Sehingga ketika sampai di dunia harus diusahakan, diikhtiarkan. Mau maem, dahar ya harus diikhtiarkan. Qadarullah Nabi Adam sampun diajarkan oleh Allah ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam setelah diinstal ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka luar biasa. Kemudian dapat mengetahui berbagai macam nama, karena nama itu kunci untuk mengetahui definisi. Maka ketika diturunkan ke bumi supaya bisa makan, hidup bagaimana, kemudian harus tahu, oh ini makanan, ini buah, ini boleh dikonsumsi. Oh ini tanaman yang beracun. Oh ini tanaman yang bisa jadi sayuran dan lain-lain. Itu kan harus tahu, paham ilmunya. Jadi Nabi Adam alaihissalam sudah diajarkan semua itu ilmunya, sampai malaikat kagum, sampai malaikat itu pada sujudnya sujud penghormatan. Masya Allah. Maka di surga hanya adanya tinggal balasan-balasan, mohon boten enten susah payah, dan balasan paling besar adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Balasan paling pedih ini siksaannya nanti di neraka. Nauzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bondo bahu pikir. Kalau tidak ada tenaga, tidak punya tenaganya, sampun kesepuhan, sakit, tidak punya harta juga, gimana kita sedekahnya? Bantunya dengan kita sedekahnya ilmu. Nah, tuh butuh wayah ngerti orang, diwarai ilmu yang kita punya selama kita hidup. Apapun itu kita ajarkan ilmu tentang adab, tentang akhlak, kok diamalkan nanti kita jadi atau intinya kita harus berbuat apa-apa. Jangan sampai tidak berbuat apa-apa, tidak memberi apa-apa. Karena orang itu selama di dunia ini, kok nantinya sudah wafat itu akan jadi cerita. Maka orang akan dinilai dari apa? Dari apa yang diberikan, bukan apa yang diterima. Jadi kita di dunia ini adalah darul amal, rumahnya kita untuk berbuat, memberi dan memberi. Jadi kita harus yang dalam pola pikir kita adalah dapat memberikan apapun yang dapat kita lakukan semampu kita. Bondo bahu pikir, lek perlu sak nyawane pisan. Kalau perlu kita sedekahkan nyawa kita, berjihad. Itu apa? Itu kata-kata filosofi dari kiai saya. Berjihad di jalan Allah, para syuhada dahulu di zaman Rasulullah sampai saat ini yang di Palestina sana, masya Allah. Kok tidak hanya berjihad atau beramal, bersedekah dengan hartanya, tenaganya, ilmunya, bahkan dengan
nyawanya sekalipun saya sedekahkan. Itu istilahnya apa? Berjual beli dengan Allah. Berjual beli dengan Allah. Jual beli kali manusia itu ada ruginya. Tapi nek jual belinya kali Gusti Allah mboten nenten ruginya. Lek perlu sak nyawane pisan disedekahkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sampai jam berapa biasanya? Sampai jam berapa? Nanti kita khawatirnya nanti kelamaan gitu. Sampai 1 jam, berarti tadi 4:30 sampai 5:30 ya. Amin. Bismillah. Kita lanjutkan lagi. Ini enten kisah. Di zaman Rasulullah SAW, dahulu ada segerombolan, sekelompok ada orang-orang fakir, fuqara, para orang-orang fakir miskin. Ini mengadukan mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah SAW, saya singkat mohon, hadisnya panjang kalau tidak hafal, di kelas singkat mohon. Dalam kisahnya beliau Rasulullah SAW bersabda, ada segerombolan orang-orang fakir ini mendatangi Rasulullah. Mereka mengadukan permasalahannya. Ya Rasulullah, saya merasa iri. Mereka orang-orang yang dikaruniai rezeki oleh Allah berupa nikmat harta yang banyak. Niki mereka dapat beramal, berbuat, berwakaf, bersedekah banyak berupa harta kemana-mana. Saya nggak punya harta nih, saya merasa iri. Mereka amalnya banyak, saya amalnya sepirah orang. Bahasannya mereka mungkin seperti itu. Ini bagaimana ya Rasulullah? Apakah ada amalan atau tips-tips untuk saya, untuk kami ini? Maka dari Rasulullah SAW memberikan tips amalan. Akan aku beritahukan kepada kamu suatu amalan yang mana dengan ini kamu amalkan, kamu dapat menyamai amalannya orang-orang yang diberikan karunia rezeki kekayaan, atau bahkan kamu bisa mengungguli mereka yang sedekahnya banyak. Oh iya ya Rasulullah, ya. Oke, amalannya seperti ini. Engkau baca setelah selesai sholat, yaitu zikrullah, berupa apa? Tasbih, kemudian tahmid, takbir, tahlil. Tasbih bacaan ibu, subhanallah, maha suci Allah, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah, ya Allah, segala puji, segala pujian apapun itu milikmu. Napa malih kita sambil membaca zikir-zikir niki, kita sambil merenungi itu, mentadaburi atau kita membayangkan benar-benar napa istilahnya, kita yakini tengah hati lan pikiran kita. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah, Engkau saja yang paling suci. Mboten enten Tuhan selain Engkau yang patut disembah. Hanya Engkau yang maha suci yang perlu disembah ya Allah. Subhanallah, alhamdulillah, segala pujian hanya milikmu ya Allah. Tidak ada yang patut dipuji selain Engkau, pujian yang paling agung. Engkau yang patut dipuji. Kita nek dipuji seneng nang mboten Bapak ya. Seneng. Nek kita dicela, dihina, seneng nang mboten. Mboten seneng. Tapi nek walaupun kita mboten seneng dicela, kita ampun langsung kita merasa minder. Karena apa? Kita yakini, oh yang patut dipuji niku kan Gusti Allah. Kita nggak patut dipuji, hanya Allah saja. Dicela ya sepora, biar menungsan kayak enten celaknya, maka dicela. Malah bisa jadi orang yang mencela, yang merendahkan, niku bisa jadi malah sejatinya kita yang lebih tinggi darinya. Maka hanya Allah yang patut dipuji, pujian apapun hanyalah Allah saja. Alhamdulillah, tahmid, takbir ya Allah, Engkau yang maha besar, maha agung. Maka tidak ada apapun yang lebih besar, lebih hebat di dunia ini melainkan hanya Engkau saja. Tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dari sini semuanya kita baca zikrullah 33 kali setelah sholat. Kalian amalkan, insya Allah kalian akan dapat menyamai amalannya dengan orang-orang yang sedekahnya banyak itu, tanpa kalian melakukan atau mengeluarkan harta itu. Kemudian bahkan kalian bisa mengunggulinya. Itu amalan tips dari Rasulullah SAW. Sampai akhirnya mereka pulang dan mereka mengamalkan.
Selang beberapa waktu kemudian orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang dikaruniai rezeki berupa nikmat harta ternyata mengetahui hadis tersebut. Setelah ada sholat mereka zikrullah juga sama-sama. Masya Allah, Jan wes nyawaran duwe apa-apa, wes ngamalin kayak gini, semoga bisa ngunggulin orang-orang yang kaya. Orang-orang kaya pun juga ternyata tahu hadis ini dan ngamalin itu, maka amalannya tambah banyak lagi. Terus gimana ini? Akhirnya mereka mendatangi Rasulullah mengadukan lagi, ya Rasulullah, mereka orang-orang yang dikaruniai banyak rezeki ini sudah tahu hadis ini dan mereka pun mengamalkan. Bagaimana ya Rasulullah? Disitulah kemudian disampaikan fastabiqul khairat. Nah, ada lagi berarti khair artinya kebaikan. Disitulah makna berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kita harus lomba, sing jenenge lomba, ya kita harus melakukan semaksimal yang kita mampu. Oh mungkin orang-orang yang dikaruniai kebanyakan rezeki, dia mungkin ada waktunya istirahat. Nah pas waktunya istirahat, kita sayang orang tua apa-apa, ya tangi, kita apa? Ibadah. Kita bersedekah. Disitulah letaknya kita berlomba-lomba. Oh di sana ketika sedang lalai, sedang santai-santai kita melakukan sesuatu dan lain-lain. Disitulah makna dari fastabiqu al-khairat. Berlomba-lombalah kamu sekalian dalam kebaikan. Masya Allah. Maka dari sini tidak heran. Dulu saya ada dengan teman diskusi ngobrol-ngobrol, ada ungkapan-ungkapan seperti ini jadi kepikiran. Ya, tahu nggak? Ke saya gitu ya. Sing jenenge kenapa nang dunia iki kok ana wong bener, ada orang yang baik, ada orang sing salah, orang yang berbuat keburukan. Jadi kenapa nang dunia ini anak kebaikan, anak keburukan? Jenenge diskusi zaman kuliah gitu ya. Filsafat-filsafat atau apa pemikiran-pemikiran bahasnya tentang ini. Kenapa nang dunia ini ada kebaikan, ada keburukan? Ada orang yang berbuat baik, ada orang yang berbuat jahat. Kenapa nang dunia ini ada orang jahat? Padahal orang nang dunia ini dilahirkan, bayi lahir ya suci, bahkan bayi hasil dari perzinahan pun ya tetap dinilai suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan, yang lahir ke dunia ini, mereka dilahirkan secara fitrah. Fitrahnya dari Allah Subhanahu wa taala apa baik. Mboten enten bayi lahir pun maksiat, mboten enten. Bayi lahir pun saged ngendika, hanya Nabi Isa saja. Setiap bayi yang lahir niku baik, fitrahnya manusia itu sejatinya baik. Perjalanannya, kehidupannya itulah yang nantinya mengarahkan dia jadi nopo. Kalau dia qadarullah lahirnya di keluarga Yahudi, ya orang tuanya mengarahkan dia jadi Yahudi. Lahirnya di Nasrani, orang tuanya mengarahkannya ke Nasrani. Qadarullah kita lahirnya dari keluarga Muslim, alhamdulillah ini nikmat. Diarahkan kita menjadi seorang Muslim, semoga sampai akhir hayat Muslim. Karena ada yang lahir dari keluarga Muslim, matinya, hidupnya beralih ke agama lain. Na'udzubillah. Nah ini kenapa ada seperti itu? Kemudian dia menyampaikan, apa iya ya orang itu berbuat jahat niku karena dia orang yang tadinya baik, tapi dia disakiti hatinya, dia dizolimi, dilarani. Akhirnya dia punya pikiran, lah nyok tak melarani wong liya juga lah, saya tak berbuat jahat ke orang juga lah, supaya ia bisa merasakan apa yang saya rasakan. Ungkapan seperti itu benar no boten nih. Jadi teman saya itu ada yang ngobrol-ngobrol diskusi kayak gitu. Mungkin dia kurang pemahaman terkait agama. Kaitannya iri, dengki, hasad, balas dendam, dan itu dia belum paham kaitannya di sana. Maka dari situ kita perlu pahami, orang berbuat kebaikan itu meskipun tidak dihargai, bosenin mboten, kita kapok mboten jadi orang baik itu. Lah jadi orang bener dihargai orang, diweni ongkos ora, dipuji yang maning. Batu-batu kayak remok tok tapi orang dihargai misalnya gitu. Nah ini lah yang jadi orang ala bae lah, nyolong bae misalnya, atau ngapa bae naudzubillah. Maka dia sampai ada ungkapan apa ya, orang jahat itu aslinya adalah orang yang baik yang karena disakiti. Nah inilah perlunya kita banyak-banyak mengkaji ilmu agama agar kita tidak disalahkan atau tidak disimpangkan atau dibisiki oleh syaitan.
wis melakukan kayak gini aja daripada kamu ora dihargai. Itu bisikannya setan kepada keburukan, diarahkan kepada keburukan. Sampai akhirnya dan sampailah di sana. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang melakukan kebaikan sekecil apapun itu, sebiji jagung, sebiji beras, dia akan mendapatinya. Tapi kalau dia berbuat kebaikan sekecil apapun itu, nah dia juga akan mendapatinya. Oh ternyata kayak gue. Jadi wong bener itu orang anak salah ya. Jadi kita nggak boleh bosen menjadi seorang yang baik atau berbuat kebaikan. Orang yang berbuat baik namanya adalah muhsin. Perbuatannya ihsan, perbuatan kebaikan ihsan, orang yang senantiasa berbuat baik muhsin. Maka dari setiap kebaikan itu akan menjadi pahala, menjadi sedekah. Aja kita bosan berbuat kebaikan selama kita hidup, karena ini adalah kehidupan ini karunia. Kehidupan ini adalah tempatnya kita berbuat, beramal. Apalagi anak orang yang ngasih putus asa, saya udah sakit hatinya luar biasa, hatinya wis pomen, daripada berbuat jahat saya tak bunuh diri. Mau memutus sendiri amalnya. Nah niku naudzubillah. Ujarnya nanti setelah wafat kemudian wis tenang uripe lah, daripada hidup penuh kesengsaraan, saya tak mati saja. Di sana lebih tenang. Apa iya pas tahu ngerasa kena. Masya Allah, ternyata orang yang sudah meninggal saja malah pengen balik ke dunia, walaupun sesaat. Ya Allah, engkau akhirkan kematian saya sejam bae, misalnya bisa balik urip maning, saya tak ibadah, saya tak bersedekah, tak beramal soleh apapun sebisanya, tak ngaji bae sejam, jadi tambahan amal soleh. Masya Allah, karena akan kita dapati nantinya dari amal soleh itu di akhirat nanti sebagai yaumul jaza. Karena kita tidak tahu pahala itu seperti apa rupanya. Nah, itu adalah perkara hal-hal yang gaib. Dosa pun juga kita tidak tahu. Jadi misalnya kita dosa melakukan riba, niku pak dosanya seperti ini luar biasanya, dan dosa itu seberapa gedenya kita nggak tahu. Nah itu misalnya untuk menebus dosa riba itu harus beramal soleh, sholat misalnya puluhan tahun, 50 tahun. Nah kita kalau untuk bayar satu dosa itu tetap dengan kebaikan 50 tahun ya entek ludes, terus kita punya apa nantinya? Nah kita nggak tahu dosa itu seperti apa banyaknya, dan kemudian pahala seperti apa. Dan terakhir, bagaimana caranya agar kita bisa menutupi dosa-dosa atau keburukan? Sakit nopo. Dalam hadis Rasulullah sampaikan, fa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah, ikutilah keburukan sayyi'ah, niku lawannya hasanah, dengan kebaikan tamhuha, maka akan dapat menghapuskannya. Ibaratnya nopo? Ini kayak gelas kopi misalnya. Gelas kopi kan gelasnya bening, isinya kopi. Nah, ini kalau kita kita silir warnanya ireng. Ibaratnya ireng itu noda hitam atau titik dosa. Kalau kita berbuat dosa, kita dititiki dalam hati oleh Gusti Allah berupa titik hitam. Dosanya akeh maka irengnya ireng pekat, hitam sekali. Nah ibaratnya gelas bening isinya kopi. Gimana kalau caranya itu agar bisa menjadi kita putih lagi? Kita suntek mawon kali air bening, ngasih luber terus baik. Disuntak pakai air bening gelas kopi ini. Kira-kira apa yang terjadi? Kopinya mumbul terus sampai habis, hilang kopinya nih yang di gelas bening tadi. Sisanya tinggal apa? Tinggal air bening itu saja. Nah itulah makna dari hadis tadi. Fa'at bi'is sayyi'ata, ikutilah, iringilah keburukan-keburukan. Oh kita banyak dosanya dahulu keburukan, gimana caranya itu bisa terhapus ya? Iringilah keburukan itu dengan fa'at bi'is sayyi'atal hasanah, dengan kebaikan. Sing bening-bening niku kebaikan itu kita perbanyak. Ya Allah winginya kayaknya gawe dosa apa ya? Mareng Pak Kai, bismillah lah saya mohon maaf, mau minta maaf ke sana, tak ganti keburukan yang udah jadi dosa itu. Pertama dengan mohon maaf, minta ridhonya, kemudian saya tak ganti dengan dinaiki ngaji sejus misalnya. Nah kita namanya memberikan punishment untuk diri kita sendiri, diganti keburukan dengan kebaikan.
Nah itu terus menerus kita ganti yang buruk-buruk yang dahulu dengan kita stop dan ditambahi terus berbanyak hasanah-hasanahnya terus, insya Allah tamhuha, akan dihapuskan keburukan itu menjadi adanya kebaikan-kebaikan terus. Dan kita kok lakukan kebaikan-kebaikan itu terus sampai datangnya wafatullah alam kapan itu, maka insya Allah semoga hidupnya berakhir husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Pengajian sampun diakhiri, amin. Berarti sampun selesai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampun siang mboten bijak nek misalnya ke dawan. Alhamdulillah, itu mungkin sedikit demikian tadi yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya dan kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan. Kalau bahasa kromo nih mboten pati lancar nih. Nah, jadi ke sana sini kadang ke Indonesia, kadang ini. Semoga ada manfaatnya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita akhiri dengan bersama-sama kita melafadzkan hamdalah dan dilanjutkan dengan kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.